semuanya, bertemu lagi dengan Ibu pada video sebelumnya. Sebelum menonton video kali ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar semuanya? Semoga sehat-sehat selalu ya. Dan jangan lupa, sebelum menonton video ini, kalian isi presensi terlebih dahulu. Alhamdulillah, di tengah pandemi seperti sekarang ini, kita masih diberikan kesempatan untuk bisa belajar bersama-sama, meskipun kita tidak bisa bertatap muka langsung. Mari kita bantu cegah rantaian penularan COVID-19 dengan selalu mencuci tangan dan jangan lupa memakai masker ketika kalian berada di luar ruangan. Nah, sebelumnya kita telah belajar materi mengenai refleksi atau yang biasa kita sebut dengan pencerminan. Meskipun kita tidak bisa bertatap muka langsung, namun kita juga harus tetap semangat. Semangat belajar dari rumah, semangat dengan segala keterbatasan. Setelah kemarin kita belajar tentang refleksi atau pencerminan, sekarang kita lanjut pada materi selanjutnya. Nah, tapi sebelumnya Ibu mau tanya terlebih dahulu. Apakah kalian pernah menaiki biang lala? Ataukah kalian suka naik komedi putar? Atau apakah kalian pernah mengamati mengapa roda ban mobil ataupun roda ban motor itu berputar? Nah, itu merupakan manfaat atau penerapan pada konsep rotasi. Nah, untuk sekarang kita akan belajar mengenai rotasi. Nah, ini merupakan peta konsep dari transformasi geometri. Nah, sekarang kita akan belajar pada materi yang ketiga, yaitu mengenai rotasi. Nah, tujuan pembelajarannya setelah kalian menonton video ini, yang pertama itu menemukan sifat-sifat rotasi berdasarkan pengamatan pada masalah konseptual dan pengamatan objek pada bidang koordinat. Yang kedua, menemukan konsep rotasi titik, yaitu melalui pusat O yaitu 0,0 dan P yaitu H, K, dan kaitannya dengan konsep matriks. Nah, yang ketiga, menggunakan konsep rotasi dengan kaitannya dengan konsep matriks dalam menyelesaikan masalah mengenai koordinasi titik atau fungsi setelah ditransformasi. Namun, sebelum pada materi inti, silahkan kalian unduh dulu materi ajar yang telah dipublikasikan pada Google Classroom sebagai pedoman kalian menonton video ini. Nah, setelah kalian download materi ajarnya, kalian baca dulu petunjuk atau cara penggunaan materi ajarnya pada lembar materi ajar. Nah, sekarang di sini Ibu mempunyai beberapa contoh konseptual mengenai rotasi. Silakan kalian. Nah, silakan kalian amati terhadap video sebelumnya untuk mengidentifikasi pengertian dari rotasi. Setelah kita mengamati video sebelumnya, dapat kita simpulkan bahwa pengertian dari rotasi itu yaitu perputaran benda pada poros yang tetap atau transformasi yang memindahkan titik-titik dengan cara memutar titik tersebut sejauh apa terhadap titik pusat tertentu. Nah, apanya itu? Yaitu besar sudut yang dirotasikan. Nah, sekarang coba kalian tuliskan contoh keterkaitan rotasi dalam kehidupan sehari-hari beserta alasannya dalam buku catatan sesuai dengan format pada bahan ajar. Kemudian, untuk lebih memahaminya, kalian simak dulu penjelasan berikut ini. Nah, untuk lebih memahami
rotasi, kalian coba perhatikan bangun berikut ini. Misalnya kita buat bangun, yaitu bangun A, B, C. Setelah itu kita coba rotasikan terhadap titik pusat A. Misalnya kita coba rotasikan terhadap titik pusat A. Rotate bangun T1 terhadap titik pusat A. Nah, ini sudah ada bayangannya ya, kita coba enter. Nah, ini bisa kita putar nih bangun yang ABC ini terhadap titik pusat A. Kenapa ini A aksen? Karena ini bayangan dari titik A jika dirotasikan terhadap titik pusat A. Nah, ini bisa kita putar. Nah, ini apabila dirotasikan sejauh 44 derajat, apabila ini dirotasikan sejauh 50, terus sejauh 90, sejauh 180, sejauh 170, 174, dan akhirnya tibalah sejauh 360 derajat. Nah, ini bisa diputar. Nah, ini yang disebut dengan rotasi. Kemudian kita coba buat bangun lagi. Misalnya bangun segitiga lagi misalnya. Nah, D, E, F. Kemudian kita coba rotasikan terhadap titik pusat O misalnya ya. Titik pusat O nya itu titik pusat 0,0. Kita rubah dulu ya dari titik pusat O. Setelah itu kita coba rotasikan. Rotasikan triangular 1, triangular 2 sejauh alfa terhadap titik pusat O. Nah, ini sudah ada bayangannya nih. Nah, ini apabila dirotasikan sejauh 134 terhadap titik O. Nah, ini bayangannya. Ini bisa kita geser-geser, kita bisa putar tuh. Ini sejauh 360. Nah, ini sejauh 992. Nah, terus seperti ini. Nih. Misalnya kita coba buat bangun lagi. Bangun segitiga lagi misalnya di sini. G, H, I. Kita buat terhadap titik di dalamnya. Misalnya titik C. Kemudian kita rotasikan, rotate triangular 3 terhadap alfa titik C. Nah, ini sudah ada bayangannya. H aksen, I aksen, G aksen. Nah, ini bisa kita putar-putar tuh. Ini dirotasikan dengan titik A aksen, ini sejauh titik pusat O yaitu 0,0, dan ini titik pusatnya itu dari titik pusat C yaitu titik di dalam segitiganya itu sendiri. Nah, dari sini kita dapat simpulkan ya bahwa rotasi itu merupakan transformasi yang memindahkan titik-titik dengan cara memutar titik-titik sejauh apa terhadap titik pusat tertentu. Nah, ini diputar sejauh alfa. Alfanya itu merupakan sudut-sudutnya. Kalian bisa bebas sudut berapa saja ya tuh. Nah, ini merupakan definisi dari rotasi. Nah, kemudian Ibu mau nanya dulu, apakah bangun yang dirotasi ini tidak mengalami perubahan bentuk ataukah mengalami perubahan bentuk? Kita coba lihat. Apakah ABC ini setelah dirotasikan mengalami perubahan bentuk, A aksen, B aksen, C aksen, atau bangun DE? Begitupun dengan bangun GHI. Apakah bangunnya itu berubah? Tentu tidak kan? Tentu tidak berubah. Apakah posisinya berubah? Tentu berubah, karena ini A aksen ini tetap menjadi A aksen karena ini diputarnya itu sejauh A. Nah, ini diputar terhadap titik O yaitu titik pusatnya. D aksen yang tadinya 3,2 berubah menjadi D aksennya itu
nah ini negatif 2,43, negatif 2,67. Begitupun dengan titik-titik yang lainnya. Jadi dapat disimpulkan bahwa sifat-sifat rotasi itu, bangun yang dirotasi itu tidak mengalami perubahan bentuk, dan bangun yang diputar itu mengalami perubahan posisi. Setelah kita menyimak penjelasan berikut, dapat disimpulkan bahwa rotasi itu yaitu transformasi yang memindahkan titik-titik dengan cara memutar titik-titik tersebut sejauh alfa terhadap titik pusat tertentu. Nah, alfanya itu merupakan sudut yang dirotasikan. Kemudian sifat-sifat rotasi itu, nah yang pertama itu, bangun yang dirotasikan itu tidak mengalami perubahan bentuk ataupun ukuran. Yang kedua, bangun yang diputar itu mengalami perubahan posisi. Rotasi itu ada dua macam. Nah, yang pertama itu rotasi yang berada di titik pusat di O, yaitu titik pusat 0,0, dan titik pusat P, yaitu XP, YP, atau bisa P yaitu P, Q atau A, B ya. Pokoknya kecuali di titik pusat O, yaitu 0,0. Untuk lebih memahaminya, silahkan kalian simak dulu ya. Nah, kemudian untuk lebih memahami konsep rotasi melalui titik pusat O, kita coba saja buat titik A. Kita coba saja buat titik A, misalnya titik A nya itu 3,3. Setelah itu kita buat segmen garis O ke A, kemudian kita rotasikan OA tersebut terhadap titik pusat O. Sejauh beta. Titik F sejauh beta terhadap titik pusat O dirotasikan. Nah, ini A aksen merupakan bayangan dari titik A apabila dirotasikan melalui titik pusat O, yaitu 0,0 sejauh 45 derajat. Nah, ini bisa kita rotasikan. Misalnya kita coba di sini ya, di 90 derajat. Nah, misalkan di sini A aksennya. Nah, ini kan kita hubungkan dengan materi trigonometri karena ini merupakan segitiga siku-siku, di mana dari sini ke sini, dari A ke A aksen itu misalnya kita sebut dengan sudut beta, dan dari A ke sumbu X ini kita sebut dengan alfa. Nah, setelah itu, nah kalian coba perhatikan di sini, ini merupakan rotasi titik A terhadap dengan sudut beta terhadap titik pusat O, yaitu 0,0. Nah, kita kaitkan dengan materi trigonometri. Nah, di sini apabila kita kaitkan bahwa A ini menempati, yang asalnya ini menempati titik koordinatnya itu R cos alpha dan R sin alpha ya, titik A ini koordinatnya. Kemudian titik B, titik A aksen ini apabila kita kaitkan dengan materi trigonometri, kita mendapatkan bahwa titik A aksen ini titik koordinatnya yaitu R cos alpha tambah beta dan R sin alpha tambah beta. Nah, kalian kan masih ingat ya konsep trigonometri? Kalau belum, coba kalian ingat-ingat lagi dan buka-buka lagi. Nah, pada segitiga OCA ini koordinat objeknya itu R cos alpha dan R sin alpha. Dan apabila diputar sejauh 90 derajat, RA ini sejauh beta, A ini menempati cos alpha tambah beta dan R sin alpha tambah beta. Nah, dengan demikian kita coba cari konsep rotasinya ya. Nah, misalnya matrik rotasinya kita buat ABCD. Nah, ini kita buat ABCD. Nah, nanti kita cari matrik ABCD-nya ini berapa, A-nya berapa, B-nya berapa, C-D-nya berapa. Nah, maka dari itu kita akan menemukan matrik rotasinya. Sekarang kita cari matrik rotasinya dari
titik koordinat ini. Nah, tadi apabila sebuah titik A yaitu x, y dirotasikan, maka hasil bayangannya itu akan menempati x aksen dan y aksen. Nah, ini a x, y, a x, y. Nah, x, y-nya itu kita ganti dengan titik koordinat dalam trigonometri x, y. Nah, kita coba lihat lagi di sini. X, y. Ini kan asalnya itu apabila kita seperti biasa itu kan x, y titik koordinatnya apabila dikaitkan dengan konsep trigonometri maka akan menghasilkan r cos alpha dan r sin alpha. Begitupun dengan a aksen, koordinatnya itu yang asalnya x aksen, y aksen, maka apabila dikaitkan dengan konsep trigonometri maka akan menghasilkan r cos alpha tambah beta dan r sin alpha tambah beta. Nah, kita ganti saja, kita substitusikan saja x-nya itu dengan r cos alpha dan r sin alpha, dan x aksennya itu kita substitusikan saja dengan r cos alpha tambah beta dan r sin alpha tambah beta. Nah, setelah itu kita buat matriksnya, kita pisah-pisahkan ya. Ini r cos alpha ditambah beta dan r sin alpha tambah beta. Nah, ini merupakan titik koordinat dari a aksen. Nah, kemudian ini ABCD-nya ini merupakan matriks rotasi, yaitu matriks rotasi ABCD. Nah, kemudian ABCD-nya itu merupakan matriks yang akan kita cari, yaitu matriks transformasinya. Misalkan kita anggap dengan ABCD, nah nanti kita akan cari matriks rotasinya. Nah, ini R cos alpha R sin alpha ini dari x, y. X-nya itu R cos alpha dan Y-nya itu R sin alpha. Kalian ingat-ingat lagi ya konsep yang kemarin, refleksi dan translasi, bagaimana cara mencari bayangannya. Nah, dari sini R cos alpha itu X dan R sin alpha itu Y. Nah, sekarang kita coba kali-kalikan ini ABCD dengan R cos alpha dan R sin alpha, baris kali kolom, A kali R cos alpha, B kali R sin alpha ditambah, nah seperti itu. Nah, didapat ini AR cos alpha ditambah BR sin alpha dan CR cos alpha ditambah DR sin alpha. Nah, setelah itu kita coba uraikan lagi R cos alpha tambah beta. Kalian ingat-ingat konsep trigonometri bahwa cos alpha ditambah beta itu akan menjadi cos sin sin ya. Apabila sin itu sin cos sin. Nah, setelah kita uraikan, kita bisa pisahkan ini ke bawah. Nah, setelah kita mendapati ini dan setelah kita analisis ya, ternyata kita mendapati bahwa A itu sama dengan cos beta. Dari mana A itu cos beta? Nah, dari sini A cos alpha ditambah B sin alpha sama dengan cos alpha cos beta dikurangi sin alpha sin beta. Kalian uraikan, nah nanti akan menghasilkan A itu sama dengan cos beta. Begitupun dengan B sama dengan negatif sin beta. Dari mana B negatif sin beta? Nah, dari sini A cos alpha ditambah B sin beta, B sin alpha sama dengan cos alpha cos beta dikurangi sin alpha sin beta. Dah, B sin alpha sama dengan cos alpha cos beta dikurangi sin alpha sin beta dikurangi A cos alpha. Nah, kalian jabarkan nanti, nah nanti hasilnya itu akan menjadi B sama dengan negatif sin beta. Begitupun dengan C sin beta. C sama dengan sin beta itu dari sini, dari C cos alpha. Nah, D juga sama. Demikian seterusnya. Nah, dari sini kita mendapati bahwa matriks rotasinya itu A, B, C, D. A-nya itu cos alpha, B-nya itu negatif sin beta, C-nya itu sin alpha, dan D-nya itu cos beta. Nah, dari sini kita memperoleh matriks rotasinya. Nah, setelah kita mendapati matriks rotasinya, kita hubungkan dengan yang seperti ini. Nah, ini RA ini, R alpha ini merupakan matriks rotasi dari sumbu yang tadi. Nah, ini cos alpha negatif sin alpha cos alpha dari sumbu yang dari titik A yang tadi yang dirotasikan terhadap titik pusat O yaitu 0,0. Nah, di sini apabila titik A itu yaitu XY dirotasikan dengan rotasi R yaitu 0, A dengan pusat rotasi O yaitu 0,0, menghasilkan titik bayangan A aksen yaitu X aksen, Y aksen. Nah,
Coba kalian perhatikan gambar di bawah ini, grafik di bawah ini. Nah, dari sini kita memperoleh hubungan bahwa A aksen itu sama dengan RA dikali alfa, di mana RA alfa ini merupakan matrik rotasi dari A. Nah, ini A aksennya itu, A aksen merupakan bayangan dari titik A, yaitu X aksen, Y aksen, dan R alfa ini merupakan matrik dari bayangan hasil rotasi titik A, yaitu cos alfa negatif sin alfa cos alfa. Nah, A nya ini itu XY. Nah, ini XY. Nah, dari sini dari hubungan di sini kita didapat persamaan bahwa X aksen Y aksen sama dengan cos alfa dikurangi cos alfa negatif sin alfa cos alfa dikali XY. Nah, dari sini kita bisa mencari X aksen, di mana X aksennya itu sama dengan ya. Nah, dimana dari sini kita dapat mencari apabila sebuah titik yaitu X, Y dirotasikan terhadap titik pusat O yaitu 0,0, maka bayangannya itu bisa kita cari dengan matriks ini, yaitu X aksen Y aksen sama dengan cos alfa negatif sin alfa cos alfa dikali XY, di mana alfanya ini merupakan sudut, bahkan sudutnya besar sudut ya. Nanti kita coba langsung ke contoh soal. Nah, sekarang bagaimana dengan rotasi titik pusat P, XP, YP? Nah, untuk XP, YP kita coba hubungkan dengan yang tadi. Nah, bagaimana jika pusat rotasinya itu di titik P, yaitu P, Q atau XP, YP? Nah, dari sini kalian itu boleh menggeser atau mentranslasikan terlebih dahulu titik pusat rotasi ke titik pusat O yaitu 0,0. Kemudian terjadi proses rotasi, kemudian kalian translasikan kembali sejauh titik pusat rotasi sebelumnya. Nah, dari sini kita memperoleh hubungan ini. Nah, kan tadi apabila suatu titik yaitu titik A, X, Y diputar dengan pusat P yaitu P, Q dan sudut alfa menghasilkan bayangan A aksen yaitu X aksen, Y aksen. Nah, ini apabila titik A dirotasikan sebesar alfa akan menghasilkan bayangan yaitu A aksen yaitu X aksen, Y aksen, dimana kita jabarkan lagi terhadap matriksnya, dimana A aksen ini bayangannya ini untuk menghasilkan bayangannya yaitu X aksen, Y aksen, atau merupakan matrik dari A aksen. Cos alfa negatif sin alfanya ini merupakan matrik dari matrik rotasi dari A, kemudian X dikurangi P nya ini, dari mana P, Q nya itu? Nah, dari sini dengan pusat P yaitu P, Q. Nah, kalian untuk mencari bayangannya kalian itu bisa matriks rotasinya dikali koordinat asalnya. Nah, koordinat asalnya ini kalian kurangi dulu dengan pusat P yaitu P, Q. Misalnya P nya itu 5, Q nya itu 6. Kalian kurangi saja koordinat asalnya dengan 5 dan Q nya itu dengan 6. Kemudian kalian jumlahkan dengan rotasinya dengan titik koordinat asalnya ya. Nanti kita ke contoh soal untuk lebih jelasnya. Nah ini hasilnya. Apabila titik A, X, Y diputar sejauh P yaitu P, Q dan sudut alfa menghasilkan bayangan ini A aksen, Y aksen. Nah, ini untuk mencari bayangannya itu seperti ini apabila dirotasikan sejauh P yaitu P, Q. Nah, ini dari hubungan ini kita didapat untuk mencari bayangan X aksen, Y aksen apabila dirotasikan sejauh P yaitu
XP, Q atau XP, YP, maka akan didapat persamaan ini. Nah, ini itu dari matrik rotasi yang didapat tadi. Nah, kemudian kita coba lagi mengerjakan satu soal pada materi ajar untuk membuktikan konsep dan untuk supaya kalian itu mampu memahami lebih memahami konsep rotasi. Nah, ini contoh soalnya. Diketahui titik A yaitu 4,5, tentukan bayangan akibat rotasi 90 derajat dengan titik pusat O dan dengan titik pusat P yaitu 1,1. Langkah pertama kita buat titik A nya 4,5, titik A 4,5, kita buat poin titik A 4,5. Setelah itu kita rotasikan titik A tersebut terhadap O sejauh 90 derajat. Nah, ini ada counterclockwise dan clockwise. Nah, ini counterclockwise ini berlawanan arah jarum jam dan ini searah jarum jam. Nah, jadi kalau alfa itu berlawanan arah jarum jam, kalau alfanya itu positif berlawanan arah jarum jam, dan kalau negatif itu searah jarum jam. Ingat ya. Kemudian kita klik OK. Nah, ini merupakan A aksen ini merupakan hasil rotasi terhadap titik pusat O yaitu 0,0. Ya, ini A aksen ya. A aksen ini merupakan hasil rotasi dari titik A melalui O. Kemudian kita buat lagi P-nya itu katanya melalui titik P melalui 1,1. Nah, di sini 1,1. Kita buat ini titik P. Kemudian kita rotasikan lagi. A aksen ini terhadap titik pusat P sejauh 90 derajat berlawanan arah jarum jam. Nah, ini A aksen. Nah, A aksen ini merupakan hasil bayangan dari titik A terhadap titik pusat O dengan P yaitu 1,1 sebesar 90 derajat. Nah, ini hasilnya itu A aksennya itu negatif 2, negatif 5. Kalian itu bisa melukis dengan koordinat kartesius atau mengerjakannya itu bisa dengan cara konsep matriks, yaitu dengan cara yang ini. A aksen A dengan XY yaitu XY-nya itu 4,5 diputar dengan pusat P yaitu PQ, PQ-nya itu 1,1 dan sudut alfa menghasilkan alfanya itu 90 derajat, menghasilkan bayangan A aksen, X aksen, Y aksen. Nah, caranya ini X aksen, Y aksennya itu kita cari cos alfanya itu ini kita substitusikan 90 derajat, cos 90 berapa, negatif sin 90 berapa, kalian nanti cari. Kemudian X dikurangi P yaitu X-nya itu dengan ini 4 dan P-nya itu tadi dengan 1 ya, karena PQ-nya itu 1,1. Begitupun dengan Y-nya itu substitusikan dengan 5 dan Q-nya itu dengan 1 dan PQ-nya itu 45. Nanti kalian bisa tinggal operasikan. Nanti kalian akan mendapatkan hasilnya itu X aksen, Y aksennya itu dengan tadi teh berapa? A aksennya itu dengan negatif 2, negatif 5. Nah, nanti coba kalian bisa buktikan ya. Nah, apakah kalian sudah paham? Jika sudah paham, silakan lanjutkan video ini. Namun jika belum paham, silakan kalian ulangi menonton video ini sampai kalian memahaminya. Nah, kemudian setelah kalian menyimak contoh soal pada materi ajar, silakan nanti kalian tulis ulang jawabannya pada buku catatan sebagai bahan latihan. Setelah ini, mari kita sama-sama simpulkan materi yang telah kita dapat per hari ini. Nah, yang pertama tadi dari mulai pengertian rotasi, yaitu rotasi itu yaitu transformasi yang memindahkan titik-titik dengan cara memutar titik-titik tersebut sejauh alfa terhadap titik pusat tertentu. Kemudian sifat-sifat rotasi itu yang pertama itu bangun yang dirotasikan tidak mengalami perubahan bentuk ataupun perubahan ukuran. Nah, kemudian yang kedua, bangun yang diputar itu mengalami perubahan posisi. Kemudian jenis-jenis rotasi itu ada rotasi terhadap titik pusat O yaitu 0,0 yang didapat dengan cara jika suatu titik A yaitu X, Y dirotasikan sejauh 0, dirotasikan
Kemudian rotasi juga ada yang melalui titik P, yaitu XP, YP. Nah, cara mencarinya bisa kalian lihat di sini. Setelah itu, silakan kalian isi kolom refleksi materi dan refleksi sikap pada buku catatan sesuai format pada materi ajar. Kemudian tunjukkan pada orang tua sebagai bahan evaluasi. Setelah itu, kalian buat rangkuman terkait materi yang telah dipelajari hari ini mengenai pengertian, sifat-sifat, mengenai jenis-jenis. Nah, setelah itu kalian coba kerjakan tugasnya itu pada link yang telah disediakan pada lembar kerja peserta didik. Nah, nanti kalian unduh pada link yang telah disediakan untuk sebagai bahan latihan kalian. Kemudian untuk pertemuan berikutnya silakan kalian baca-baca dulu mengenai dilatasi.